Ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum jejak kaki manusia menginjak bumi, jauh sebelum manusia pertama diciptakan, Allah telah menciptakan dua makhluk agung untuk mengelola alam semesta. Malaikat sebagai penghuni langit diciptakan dari cahaya dan hanya mengenal ketaatan mutlak. Sementara jin sebagai penghuni bumi diciptakan dari api yang membara dan diberi akal serta kehendak bebas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 27 juga menjadi saksi. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Kehidupan bangsa jin sangat kompleks dan mirip dengan manusia. Mereka hidup berkelompok, membentuk peradaban, suku, dan kerajaan dengan raja-raja yang berkuasa. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa mereka membangun istana-istana megah dan kota-kota yang tersebar di daratan dan lautan. Namun, karena tidak terlihat oleh mata manusia, dunia mereka tersembunyi dari pandangan kita. Sama seperti kita, jin juga butuh makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa makanan bagi jin yang beriman adalah tulang dan kotoran hewan yang masih bersih. Tulang-tulang ini akan berubah menjadi daging yang lezat bagi mereka. Sementara itu, jin kafir atau setan diketahui memakan makanan manusia yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah. Mereka juga memiliki keluarga. Mereka menikah, bereproduksi, dan memiliki keturunan. Al-Quran sendiri mengisyaratkan adanya pasangan bagi jin. Dan yang paling jelas, kita tahu iblis memiliki keturunan yang terus-menerus berusaha menyesatkan manusia. Meskipun bentuk asli mereka tidak terlihat, mereka bisa mengubah wujud, bahkan menyerupai manusia atau hewan. Tujuan utama penciptaan mereka, sama seperti manusia, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena memiliki akal dan kehendak bebas, di antara mereka ada yang beriman, jin muslim, dan ada pula yang kafir. Jin muslim beriman kepada Allah dan melaksanakan ibadah, sementara jin kafir menolak ajarannya. Sayangnya, mayoritas dari mereka seiring berjalannya waktu melupakan tujuan mulia ini. Kedurhakaan dan nafsu mereka memuncak. Bumi yang seharusnya menjadi tempat yang damai berubah menjadi medan perang. Bangsa jin saling membunuh, berbuat kerusakan, dan menumpahkan darah. Kekacauan ini begitu dahsyat sehingga bumi menjadi tidak layak huni. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menertibkan mereka, yang menjadi awal dari kisah seorang jin paling taat yang bernama Azazil. Di tengah-tengah kekacauan yang dibuat oleh bangsa jin, ada satu sosok yang sinarnya paling terang. Namanya adalah Azazil. Ia bukan malaikat, melainkan jin yang paling saleh. Ketaatan dan ibadahnya kepada Allah
begitu luar biasa, melampaui jin lainnya, bahkan membuat para malaikat mengaguminya. Berdasarkan riwayat dari para ulama terkemuka seperti Syekh Abu al-Laits As-Samarqandi dan Imam Al-Ghazali, Azazil bukanlah sosok biasa. Ia adalah pemimpin para malaikat Karubiyun yang merupakan malaikat-malaikat terdekat dengan Allah. Ia pernah menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun dan memimpin malaikat melakukan tawaf di Arsy selama 14.000 tahun. Ibadahnya tercatat selama lebih dari 185.000 tahun, sebuah waktu yang tak terbayangkan. Karena ketulusan dan ketaatannya yang tiada tara, Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Ia diperbolehkan tinggal di surga, di tengah-tengah para malaikat yang suci, bahkan menjadi imam bagi mereka dalam beribadah. Posisinya yang terhormat membuat semua malaikat menghormatinya. Azazil menjadi simbol ketaatan yang sempurna dari makhluk yang memiliki kehendak bebas. Ia dikenal sebagai Azazil, yang berarti yang dihormati atau yang disayangi. Ia adalah jin paling mulia yang pernah ada. Ketika kerusakan yang dibuat oleh jin di bumi sudah tak terkendali, Allah memutuskan untuk membersihkan bumi. Untuk tugas besar ini, Allah memilih Azazil. Ia memimpin pasukan malaikat turun ke bumi. Di bawah kepemimpinannya, para malaikat menaklukkan jin-jin yang durhaka, mengusir mereka ke tempat-tempat terpencil seperti pulau-pulau terasing, lembah-lembah tersembunyi, dan dasar lautan. Sebagian dari mereka yang membangkang dan melawan dibunuh, sementara yang lainnya ditawan. Misi penertiban berhasil dan bumi kembali damai dan bersih, siap untuk menyambut ciptaan Allah yang baru. Setelah menuntaskan tugasnya, Azazil kembali ke surga dengan kemuliaan yang semakin bertambah. Namun, ia tidak menyadari bahwa kebanggaan dan kekagumannya terhadap dirinya sendiri telah tumbuh menjadi bibit kesombongan yang tersembunyi di dalam hatinya, menunggu waktu untuk meledak. Dan ujian terberat itu akan segera datang. Setelah bumi dibersihkan dan ditertibkan, Allah mengumumkan sebuah rencana besar. Sebuah rencana yang akan mengguncang surga dan takdir semesta. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat yang telah menyaksikan kerusakan yang dibuat oleh bangsa jin di bumi merasa heran. Mereka bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Pertanyaan ini menunjukkan kekhawatiran mereka berdasarkan pengalaman masa lalu. Namun, Allah menjawab dengan penuh hikmah, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Makhluk baru ini adalah Adam, manusia pertama. Allah menciptakannya dari segumpal tanah kering yang dicampur dengan air, sebuah materi yang sangat berbeda dari api tempat jin diciptakan. Allah menciptakannya dari segumpal tanah yang diambil dari seluruh penjuru bumi. Dari beragamnya jenis tanah inilah kelak akan lahir keturunan Adam dengan perbedaan rupa, warna kulit, dan karakter. Ada yang berkulit putih, ada yang hitam, ada yang keras wataknya, dan ada pula yang lembut. Setelah jasad Adam sempurna dibentuk dari tanah liat, ia terdiam seperti patung. Jasad ini belum bernyawa. Pada saat itulah makhluk-makhluk surga mulai memerhatikannya. Di antara mereka, Azazil datang dengan penuh rasa ingin tahu yang bercampur dengan keangkuhan. Ia memukul-mukul jasad Adam dan mendapati bahwa ia berongga.
Dalam hatinya, bisikan-bisikan jahat mulai muncul. Jika aku diberi kekuasaan atasnya, aku akan menguasainya. Tapi jika dia menguasai aku, sungguh aku akan membangkang. Benih kesombongan sudah mulai tumbuh, jauh sebelum ia diperintah untuk sujud. Lalu, tiba saatnya Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad Adam. Prosesnya tidak terjadi secara instan. Ketika ruh telah mencapai kepala Adam, ia merasakan sensasi seperti ingin bersin. Dan dengan karunia-Nya, Allah mengilhaminya untuk mengucapkan Alhamdulillah. Inilah kata pertama yang terucap dari lisan manusia. Ruh terus merambat ke mata, membuat Adam bisa melihat keindahan surga. Kemudian ke bagian mulut, membuatnya mampu berbicara. Dan setelah ruh menyebar ke seluruh tubuh, Adam pun bangkit, berdiri dan hidup sempurna. Segera setelah itu, Allah mengajarinya ilmu yang sangat luas, yaitu nama-nama segala sesuatu. Keistimewaan ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Keistimewaan ilmu yang diberikan kepada Adam ini menjadi bukti kemuliaan manusia yang bahkan tidak dimiliki oleh para malaikat. Allah lalu menantang para malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Namun mereka tidak sanggup. Mereka mengakui keterbatasan ilmu mereka, dan kemuliaan Adam pun terbukti. Dan disinilah datanglah perintah yang menguji ketaatan seluruh makhluk di surga. Allah berfirman, "Sujudlah kalian kepada Adam." Ini adalah perintah sujud penghormatan, sebuah pengakuan atas kemuliaan dan kedudukan Adam sebagai khalifah. Ini bukan sujud penyembahan kepada Adam, melainkan sujud ketaatan kepada Allah yang telah memerintahkan. Perintah ini adalah titik balik, di mana sebuah keputusan akan memisahkan surga dan neraka, ketaatan dan pembangkangan, kebahagiaan dan kutukan abadi. Perintah telah diberikan, suasana surga hening, dipenuhi ketaatan. Semua malaikat yang diciptakan dari cahaya dan hanya mengenal kepatuhan, segera bersujud tanpa ragu. Mereka menundukkan diri, mengakui keagungan Adam yang telah diberi ilmu langsung oleh Allah. Namun, ada satu makhluk yang tidak bergerak. Ia berdiri tegak, membiarkan kesombongan menguasai dirinya. Ia adalah Azazil. Azazil memandang Adam dengan tatapan meremehkan. Di benaknya, ia merasa lebih mulia. Bagaimana mungkin aku, yang diciptakan dari api, yang telah beribadah selama puluhan ribu tahun, harus sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah liat? Bisikan sombong ini lebih kuat dari ketaatan yang telah ia bangun. Ketika Allah bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, padahal aku telah memerintahkanmu?" "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Penolakan ini adalah sebuah dosa besar, sebuah pemberontakan pertama terhadap Allah. Ia tidak hanya menolak perintah, tetapi juga berani membandingkan dirinya dengan ciptaan Allah lainnya, menganggap materi penciptaannya lebih unggul. Kesombongan dan rasa cemburu telah meruntuhkan semua kemuliaan yang ia miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka. Keistimewaan Azazil dicabut dan ia dilaknat. Dengan satu firman-Nya, Allah mengusirnya dari surga. "Keluar dari surga ini, karena sesungguhnya kamu telah dikutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Segala keindahan dan ketaatan Azazil lenyap seketika, digantikan oleh kegelapan dan kehinaan.
Kejatuhan itu begitu menyakitkan. Dari makhluk yang paling mulia, Azazil kini menjadi makhluk yang paling hina. Segala keagungan yang ia miliki selama ribuan tahun musnah dalam sekejap karena satu dosa, kesombongan. Allah melaknatnya dan sejak saat itu namanya bukan lagi Azazil. Ia dikenal dengan nama Iblis yang berasal dari kata ablasa yang berarti putus asa dari rahmat Allah. Nama ini menjadi simbol keputusasaan dan kekufuran abadi. Dengan penuh kebencian dan dendam, Iblis memohon kepada Allah, Tuhanku, berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis meminta agar usianya dipanjangkan hingga hari kiamat, sebuah permintaan yang aneh dari makhluk yang baru saja dilaknat. Allah mengabulkan permohonannya. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Permintaan ini dikabulkan sebagai ujian bagi seluruh umat manusia. Dengan waktu yang diberikan, Iblis bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka. Kisah Azazil menjadi iblis adalah pengingat abadi bagi kita, bahwa ibadah dan ilmu tidak menjamin keselamatan jika hati dipenuhi kesombongan, bahwa kejatuhan terbesar bukanlah dari posisi yang tinggi, melainkan dari hati yang menolak kebenaran. Dan sejak saat itu, pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara manusia dan iblis telah dimulai. Sebuah pertarungan yang akan terus berlangsung hingga hari kiamat.